Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih diberikan puasa, ya. Puasa semua? Alhamdulillah, ya. Karena mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang sakit, ya, nggak bisa puasa, atau karena lain hal mereka tidak bisa puasa hari ini. Alhamdulillah, sampai saat ini, ya, hampir setengah Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berpuasa. Baik, alhamdulillah, ya, tidak terasa juga. Hari Ramadan pertama saya moderator sama Ustaz Ardi, sekarang udah hari ke-14, ya. Dari ke-14 sudah hampir setengah Ramadan. Kerasa nggak? Ya. Baik, nah ini sore hari ini tema kita menarik, ya, yaitu tentang istiqomah. Istiqomah ini sering disebut, ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Terutama kita dalam Ramadan, pasti udah semangatnya udah mulai turun, ya kan? Barisan soft tarawih udah mulai pada habis ini, ya. Nah, makanya sore hari ini kita coba dengarkan ilmu dari Ustaz Ardi mengenai istiqomah di bulan Ramadan. Insyaallah manfaat, ya. Silakan dicatat ilmu-ilmu baru yang didapatkan untuk sore hari ini. Baik, pada Ustaz Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah, ya, masih semangat, ya. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya ingin mengingatkan dulu untuk kita. Karena malam ini kita sudah masuk ke malam 15, ya. 15, jadi nanti malam yang jadi imam taraweh pas sholat witir yang ketiga, rakaat ketiga, jangan lupa baca kunut, ya. Seperti kunut subuh kayak biasa, gitu, ya. Karena sunnah, salah satu sunnah itu adalah baca kunut pada sholat witir, ya. Witir di Ramadan itu ada sunnah kunut. Jadi kayak biasa, kayak kunut subuh kita baca. Nanti yang siapa aja yang jadi imam tolong diingetin, ya. Jadi tolong diingetin yang jadi bilalnya nanti baca kunut, gitu, ya. Sambil habis baca sekalian baca selawatannya itu diingetin lagi sudah diri. Jangan lupa, jangan sampai nggak dibaca. Sayang kalau nggak dibaca, ya. Karena udah masuk pertengahan Ramadan. Nah, baik, kita hari ini diminta untuk membahas masalah istiqomah, ya. Pertama saya ingin bahas dulu dari kata istiqomah, ya. Istiqomah itu memang kata yang singkat tapi padat dan berat, ya. Kalau kata para ulama itu istiqomah itu termasuk kata-kata yang lafzun qalil wa ma'nan jalil. Kira-kira gitu, katanya sedikit tapi maknanya itu sangat berat, sangat susah diamalkan, ya. Nggak sembarangan orang bisa jadi istiqomah. Itu yang pertama, ya. Jadi istiqomah itu satu kata yang singkat, padat, tapi berat. Kedua, istiqomah itu adalah kata yang khas dalam Islam yang hanya bisa digunakan dalam amal soleh. Itu namanya istiqomah. Kalau dalam amal jahat, amal buruk, itu nggak bisa dikatakan istiqomah. Misalnya begini,
Ada orang dari muda sampai tua itu kerjaannya mabok mulu. Ya, itu nggak boleh kita bilang, wah dia mah istiqomah itu. Ya, dari muda teler terus kerjaannya, ya, cekek botol terus, ya, mabok aja, sampai tua, sampai mati istiqomah. Nah nggak boleh tuh. Kenapa? Karena mabuk itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Maka kata istiqomah tidak pantas disematkan kepada orang yang mabuk atau yang main judi. Ya, main judi dia. Wah, dipirit kartu. Ya. Dari muda sampai tua katanya, sampai matinya di meja judi. Istiqomah betul. Nah, nggak boleh tuh. Ya, sampai matinya itu bukan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ngucapin apa? Kiu. Wah, mati tuh. Kiu, mati. Nggak boleh itu kita bilang istiqomah tuh. Ya, kenapa? Karena berjudi itu dilarang oleh agama. Ya, apalagi sampai matinya ucapin kiu. Kan kalau kata Nabi kan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Kata Nabi begitu. Sekarang kalau man kana akhiru kalamihi kiu, kira-kira masuk surga nggak? Kayaknya berat ya. Itu susah tuh, karena Allah udah mengancam orang-orang yang berbuat dosa. Termasuk main judi. Jangan. Makanya selalu kita gunakan kata istiqomah itu hanya untuk kebaikan. Ya, misalnya ada orang masih muda, sampai tua, sampai meninggal, ngajar, ngaji. Nah itu bagus. Itu istiqomah. Oh, dari muda nih ngaji terus. Dari muda sampai tua, sampai meninggalnya lagi ngaji. Meskipun mungkin nggak jadi ulama, nggak jadi kiai, tapi istiqomahnya itu. Nah, itu bagus. Itu bisa kita bilang istiqomah. Karena dalam kebaikan. Oh dia dari masih muda, sampai tua, sampai meninggal, dia istiqomah dirinya apa? Mengurus masjid. Nah, misalnya jadi apa? Marbut. Oh marbut nggak? Orang-orang kita bilangnya merbot. Itu bahasa Arab tuh asal katanya marbut. Marbut artinya yang diikat. Yang diikat hatinya dengan masjid. Jadi selalu dia apa? Selalu dia berusaha menjaga masjid, dibersihkan masjidnya, waktunya dijaga. Kalau dia jadi muazin, dia jaga waktu supaya jangan kelewatan. Itu namanya marbut. Cuman orang Indonesia susah ngomong marbut. Disebutnya apa? Merbot. Nah, itu tuh kalau harus tahu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh banyak yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya, yang tadinya marbut jadi merbot. Ada perubahan kata. Itu yang kedua ya. Jadi istiqomah itu hanya untuk kebaikan. Ketiga, istiqomah itu nilainya sangat tinggi. Sampai-sampai para ulama mengatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu nilainya lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 keramat. Orang bilang sekarang keramat. Nah, keramat itu kemuliaan. Karomah itu artinya kemuliaan. Ada orang dikasih kemuliaan, dikasih harta banyak, dikasih jabatan, ya, dikasih apa lagi, wajah cakep misalnya. Itu karomah itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan. Ya, pinter dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak istiqomah, maka itu semua nggak ada apa-apanya. Yang membuat kita punya nilai tinggi di sisi Allah itu kalau kita istiqomah. Makanya ulama mengatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih utama, lebih unggul daripada 1000 karomah. Makanya kita nih sebagai penuntut ilmu jangan berniat nyari karomah. Udah istiqomah aja. Ya, itu kadang-kadang orang salah cita-cita, salah niat. Ya, belajar pengennya dapat karomah. Apalagi kalau udah bicara karomah kadang-kadang salah paham. Dianggap karomah itu bisa terbang, ya, bisa jalan di atas air, ya, bisa hilang, ya, bisa apa lagi, macam-macam hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang khorik lil adah gitu. Dalam ilmu tauhid dibilang hal-hal yang luar biasa. Jangan berpikir karomah tuh kayak gitu-gitu, bisa terbang, Avenger bisa terbang. Ya, bener ya? Apa itu karomah? Bukan, masa kita mau bilang ini karomah Avenger. Itu kan nggak bener. Ya, atau siapa lagi? Dragon Ball.
naik awan kinton. Bener ya? Bener nggak? Saya takut salah, soalnya saya nggak terlalu apa. Jadi itu bukan karomah itu. Jadi kita nggak usah mikirin karomah kayak begitu. Belajar pengen jadi wali. Jadi wali nggak gila. Ya, ada sekarang orang-orang gitu belajar pengen jadi wali, pengen ketemu wali, ya, pengen jadi apa pasukan Nabi Khidir lah segala macam. Wah, ngaco-ngaco orang ngomong itu, menghayal, takhayal yang aneh-aneh. Ya, lalu punya nama-nama yang macam-macam. Itu orang-orang kayak gitu tuh. Orang-orang yang salah kaprah, salah niat. Yang dicari begitu modelnya, bukan istiqomah. Kita jangan. Jadi kita tuh kalau belajar, ya, belajar ibadah apa itu minta istiqomah. Ya, jadi jangan sampai kita niatnya udah salah di awal. Nah, jadi itu awal dari apa namanya? Pembuka istiqomah. Nah, istiqomah itu berat, tadi saya katakan lagi. Istiqomah itu berat. Ya. Kemudian istiqomah itu selalu baik. Kemudian istiqomah itu juga lebih unggul daripada 1000 karomah. Nah, karena begitu modelnya istiqomah itu, maka hadiahnya juga sangat tinggi. Ya, hadiahnya tinggi. Kenapa? Karena sesuatu yang berat itu pasti balasannya juga akan sangat mahal, bernilai tinggi. Bahkan kadang-kadang susah dinilai dengan rupiah, dengan apa? Susah, dengan dolar susah. Jadi kalau hal-hal yang gampang itu hadiahnya juga gampang. Sepeda, gampang itu. Ya, kalau yang hadiahnya sepeda biasanya pertanyaannya gampang, ya. Sebutin nama ikan, itu gampang, ya. Sebutin nama apa lagi? Nama tumbuhan, itu gampang. Makanya hadiahnya ya sepeda. Insya Allah gampang itu, semua bisa jawab. Tapi istiqomah itu berat. Istiqomah itu susah banget. Ya, untuk bisa jujur itu susah. Ya, kalau orang nggak bisa istiqomah itu hari ini ngomong A, besok ngomongnya Z. Nggak istiqomah namanya. Itu pelin-pelan namanya kayak gitu. Nggak istiqomah. Jadi kita perlu istiqomah. Nah, termasuk di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk istiqomah. Ya, harapannya apa? Kalau di bulan Ramadan kita bisa istiqomah, nanti seterusnya kita bisa istiqomah. Karena ini memang harus dicapai. Ya. Kalau kita benar-benar pengen bahagia, kalau kita pengen selamat, kita harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah, udah nggak bisa deh. Nah, karena berat, nah saya mau kasih tips untuk bisa istiqomah. Ada beberapa tips untuk bisa istiqomah. Saya tadi udah nyoret-nyoret dikit nih. Ya. Istiqomah gimana caranya? Ya. Saya kasih formasinya 3-4-3. Formasi istiqomah 3-4-3. Ini kalau dipakai nih sama tim Piala Dunia menang nih coba. Ntar kalau mereka kontak saya kasih. Istiqomah nih main nih, menang nih juara. Kalau Messi WA saya nanti saya kabarin. Kalau mau menang sini. Apalagi kalau sampai masuk Islam. Wah, bersyahadat. Bagus itu. Oke, ini ya. Misalnya saya bagi tips istiqomah di sini menjadi 3. Apa? Istiqomah itu harus dimulai dari sebelum beramal, kemudian ketika beramal, dan setelah beramal. Nah, ini tipsnya nih. Sebelum beramal ada 3, ketika beramal ada 4, setelah beramal ada 3. Jadi formasinya 3-4-3. Nah, kok bisa begitu sih? Bisa dong. Ya. Kan punya pengalaman melatih juga. Ya. Oke, pertama ya. Jadi sebelum beramal nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah? Pertama, kalau kita pengen istiqomah, sebelum beramal kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih jalan yang benar tuh yang mana. Ya, minta petunjuk sama Allah. Jangan sampai kita sombong. Dari sebelum beramal nggak mau minta petunjuk sama Allah. Minta sama Allah. Ya, apalagi kalau dalam sehari-hari itu kita wajib baca doa. Yang kalau doa itu nggak dibaca dalam satu hari 17 kali, kita dosa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa tuh. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu doa yang wajib dibaca. Kenapa? Kalau nggak baca itu berarti nggak sholat. Kalau nggak sholat, dia dosa. Makanya baca 17 kali itu minimal. Kalau ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan zikir-zikir yang lain, bisa jadi lebih. Jadi kita mohon petunjuk sama Allah. Supaya apa? Allah kasih tahu jalannya nih. Oh, begini jalannya kalau memulai beramal. Ada
ada petunjuk itu akan menyampaikan kita kepada tujuan. Apalagi yang ngasih petunjuknya Allah langsung kepada kita, ya, lewat macam-macam nanti. Bisa dikasih tahu lewat Al-Quran, lewat hadis Nabi, lewat lisan para ulama, supaya kita dapat petunjuk, ya, dapat hidayah. Kalau orang udah dapat hidayah, nah itu hatinya akan terbuka untuk menjalani perjalanan yang panjang. Makanya kalau hidayahnya belum dia dapat, dia susah, dia bingung, kebingungan, ini mau kemana, jalan gimana, nah itu bingung. Makanya mantap tunjuk, karena banyak sekarang jalan itu nggak semuanya akan menyampaikan kepada Allah. Ada yang ngajak ke kiri, ada yang ngajak ke kanan, macam-macam. Ada yang dihias dengan indah jalannya. Oh, ternyata itu jalannya bikin sesat. Kita minta sama Allah jalannya yang benar. Yang mana nih Allah jalan yang benar ya Allah? Supaya saya bisa tempuh jalan itu dan sampai nanti Allah ridho. Itu namanya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Jadi sebelum beramal, banyakin minta petunjuk kepada Allah. Kedua, tips yang kedua itu adalah kita harus punya tekad yang kuat. Ya. Jadi sebelum beramal udah pasang tekad yang kuat. Ya. Biasanya kalau belum beramal itu akan ada apa? Keraguan-keraguan. Maju apa enggak? Maju apa enggak? Maju apa enggak? Maju apa enggak? Lanjut apa enggak? Mulai apa enggak? Terus apa enggak? Itu enggak kuat tekadnya, berhenti itu biasanya. Kalau tekadnya lemah, udah deh, enggak usah deh. Kayaknya belum waktunya deh. Nah, itu tekadnya enggak kuat. Makanya kalau kita pengen istiqomah, pasang tekad yang kuat. Udah, niatin tekadnya dulu nih, azam istilahnya ya. Tapi bukan azam Habibullah. Nah, azam. Jadi azam itu tekad yang kuat. Kalau kita punya tekad kuat, kita akan fokus pada tujuan kita. Saya udah bertekad mau begini. Udah. Tanamkan, jangan diganggu sana kemari lagi. Jadi ketika ada orang yang coba mengganggu kita udah nggak bisa diganggu. Kenapa? Karena kita udah tancepin tekad kita. Kayak orang manah. Orang manah itu kalau udah tahu sasarannya itu enak. Jadi kita kalau manah tuh jangan kayak orang nggak punya tujuan, gini-gini. Akhirnya kena jidat orang. Ya. Tapi kalau manah tuh pastikan gitu. Ya udah ini fokus, tekadin, kena gitu. Mau kena nggak kena, yang penting udah tekadnya udah bener, fokus. Itu namanya orang yang tekadnya bener. Jadi kalau manahnya masih mana? Pokoknya mana aja bebas. Harapannya pokoknya kena. Kena siapa kita nggak tahu. Jadi harus difokusin. Ini tujuan saya ke sini, goal saya ke sini. Itu namanya orang punya tekad. Jadi jangan masih bingung. Kamu ngapain? Saya belum tahu, gimana ntar aja. Nah itu salah tuh. Kalau udah masih gimana ntar aja, itu salah. Jangan berprinsip hidup itu bagaimana ntar aja. Jangan kayak gitu. Nanti akhirnya salah. Ya, harusnya kita punya pikiran apa? Nanti bagaimana? Bukan bagaimana nanti aja. Tapi nantinya bagaimana? Kalau saya begini, nanti bagaimana? Akibatnya apa? Itu orang yang punya pemikiran benar, tekadnya akan menggiring dia kepada tujuan yang juga benar. Itu yang kedua. Jadi pastikan hati kita udah punya tekad. Udah, lupakan yang lain lagi deh. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau kita pengen istiqomah itu, apalagi istiqomah dalam beramal, itu harus tahu ilmunya. Bekali dengan ilmu. Yang ketiga nih, formasi ketiga nih ya. Jadi kalau mau istiqomah nggak ada ilmu susah. Ya, kenapa? Karena namanya nanti dalam berjalan itu, dalam ibadah, dalam beramal, kadang-kadang itu terjadi masalah di tengah jalan. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, dia bingung gimana perbaikinya. Aduh, ternyata begini ya, begini. Nah, tapi kalau dia udah bekali dulu ilmunya, oh begini. Nanti kalau terjadi kendala akan begini, maka solusinya begini. Nah, itu enak tuh. Jadi tetap jalan. Tapi kalau dia nggak ngerti ilmunya, begitu ada kendala sedikit, dia akan berhenti. Udah deh, saya nggak tahu, rusak aja. Ditinggal akhirnya. Jangan. Karena dalam ibadah itu berat nanti. Banyak tantangan, banyak godaan, ya, banyak hal-hal yang coba merusak. Tapi kalau ada ilmu, nanti segala masalah-masalah yang dihadap di jalan itu bisa kita perbaiki. Ya, memang nggak akan sempurna, susah lah. Kita tuh nggak akan sempurna, kita manusia biasa. Tapi dengan ilmu yang memadai, segala kekurangan itu mudah-mudahan bisa ditambal. Oh begini, kayak kita mobil, kalau kita punya ilmu, minimal aja dasar-dasarnya kita ngerti, kita jalan nih misalnya.
ke mana? Ke Jogja misalnya, ya. Pulang ke kotaku. Ke Jogja ya, Mas Lutfan mau pulang ke Jogja, bawa mobil misalnya. Ya. Dia paling nggak harus ngerti ilmu-ilmu dasar tentang mobil. Kalau nggak ngerti sama sekali bahaya. Contoh misalnya, baru sampai mana misalnya, dia jalan raya Depok lah ya, jalan raya Bogor, bannya bocor. Ya, mogok, bannya bocor. Bingung dia. Kalau dia nggak ngerti, bingung. Gimana nih bannya bocor? Udah deh kita nggak jadi aja deh. Nggak usah jalan ke Jogja. Baru cuman ban bocor aja dia nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti, gampang kan? Buka aja bannya. Nah, itu cara buka ban harus ngerti. Jangan sampai buka ban nggak ngerti. Gimana buka ban? Udah hancurin. Hancur semuanya. Ya. Kan mesti pakai alatnya kan. Didongkrak dulu ya nggak? Diangkat. Terus nanti bannya dibuka. Ada kuncinya tuh. Set, dibuka. Terus bawa deh sebentar ke tukang. Ganti dulu. Kan ada ban cadangan, ban serep. Ganti pakai ban serep dulu. Nah itu kalau ngerti tuh. Paling nggak ada ilmu yang basic lah. Bawa, nggak pasang lagi ban serepnya. Nah, jadi cari bengkel terdekat. Ban yang tadi bocor, tambel. Nah, jalan ke Jogja lanjut apa enggak? Lanjut. Tuh. Tapi kalau dia nggak pernah punya ilmu sama sekali, begitu ban bocor, udah deh, nyerah, udah kita gagal, kita berhenti sampai di sini. Akhirnya bukan sampai Jogja, ya, sampai Jalan Raya Bogor. Udah akhirnya Lebaran di Jalan Raya Bogor. Kenapa? Karena ngerti ilmu yang dasar aja yang nggak ngerti. Syukur-syukur lebih dari itu ilmunya, bukan cuma ilmu tentang ban, ya, ilmu tentang mesin dia ngerti. Wah itu lebih enak. Ternyata ada masalah begini di mesinnya, dia bisa, oh ini kayaknya begini nih, perlu diademin dulu. Kan mobil tuh kalau jalan jauh kan harus istirahat berapa jam sekali. Jangan digeber terus. Ya, akhirnya tuh mobil teriak, ya, panas. Ini kita makanya kenapa tuh di jalan-jalan kalau ke jalan jauh kan ada rest area supaya istirahat. Siapa yang istirahat? Orangnya juga istirahat kan, mobilnya doang. Mobilnya istirahat, orangnya juga istirahat nggak? Istirahat, makan dulu. Kalau puasa jangan tapi, kecuali malam. Kalau bisa sih, kalau seandainya di musafir ya, boleh nggak puasa. Tapi kan syaratnya nanti ada, ya. Jadi nggak boleh sembarangan mentang-mentang pulang kampung makan aja enggak. Nanti itu di bab fikih lah dibahas. Jadi ngerti, mesinnya diademin dulu, ya. Terus ngerti apa lagi? Ngerti misalnya cara untuk sampai ke sana dia pasang Google Map, misalnya, arahnya gimana kalau dia lupa jalannya. Tahu jangan sampai ntar mau ke Jogja Google Map pasang Bandung, diarahin ke Bandung. Kok nggak ada ini ya, nggak ada plat, nggak ada tanda Jogja ya. Google Mapnya Bandung, nggak tahu Jogja Bandung, mall Jogja. Itu ini sampainya ke Bandung bukan ke Jogja. Jadi harus tahu nih arahnya kemana sehingga nanti sampai. Atau kalaupun dia misalnya nyasar, kalau dia ngerti cara baca map kan tahu arahnya ke sini. Kalau nyasar di sini, muter baliknya di sini. Nah, itu tahu dia. Tapi kalau nggak ngerti, akhirnya muter-muter nggak nyampe. Tahu apa jadi? Muter lagi balik lagi, akhirnya muncul di alun-alun lain. Depok nggak jadi pulang ke Jogja. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Ya, itu contoh sederhananya. Makanya kita juga gitu, dalam beramal tuh harus tahu ilmunya. Ya, sekarang Ramadan kita nih ya. Ramadan ini ada ilmu, harus ada ilmu tentang puasa, bagaimana ilmu tentang baca Quran, bagaimana ilmu tentang taraweh dan macam-macam, i'tikaf. Nanti ada i'tikaf. Itu harus ada ilmunya. Ya, jangan sampai nanti kita nggak paham ilmu sama sekali. Jadi banyak mohon petunjuk Allah, tekad yang kuat. Ramadan datang, Allah, Ramadan datang nih. Saya mau tekad, mau ibadah. Jangan ketika Ramadan datang, nggak ada tekad. Ah, udah gimana ntar aja. Nanti kita puasa, nggak makan, nggak minum. Masalah ibadah mah ya semaunya aja. Nggak punya tekad, nggak punya cita-cita kuat. Nah itu susah kayak gitu. Nggak akan bisa istiqomah. Ya, biasanya kayak gitu tuh. Yang itulah orang-orang yang membuat masjid itu banyak kemajuan. Softnya makin maju. Jadi ketika malam pertama itu kekurangan karpet. Ya, tapi begitu masuk minggu kedua kelebihan karpet. Kita nggak boleh ngomongin orang, kita ngomongin karpet. Jadi yang boleh tersinggung hanya karpet. Kalau kita ngomongin orang kan dosa, ya nggak? Jadi ada kemajuan, kelebihan karpet. Nah, tadinya padahal kekurangan karpet. Akhirnya orang-orang yang tadinya banyak infak di masjid, ya, bahkan ada yang ngeluarin zakat mal, belakangan jadi zakat mal.
Banyakan ke mall. Ya itu ya. Makanya istiqomah itu penting. Itu yang pertama. Sebelum beramal, 3 tuh ya. Mohon petunjuk Allah, tekad yang kuat, bekali dengan ilmu. Ya, sekarang pas sudah mau beramal nih. Sudah mau beramal, bismillah apa? Pertama, pasang lagi niat yang benar. Niatin. Niatnya apa? Ridho Allah. Itu yang kita cari, jangan nyari yang lain. Ya, apa bedanya azam sama niat? Kalau azam itu belum ngerjain, itu namanya azam. Baru dari rencana, itu namanya azam. Tapi kalau udah berjalan, itu namanya niat. Makanya definisinya menurut para ulama itu apa? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Dia bertujuan kepada sesuatu sambil disertai dengan mengerjakannya. Itu namanya niat. Ya, kalau dalam matan Zubat itu dikatakan apa? Wasahihin niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Kalau nanti belajar fikih matan Zubat gitu ya. Wasahihin niyata qoblal amali. Ya, dan perbaiki niat, benarkan niat sebelum beramal. Jadi beramal awalnya ini, tapi wa'ti biha makrunatan bil awwali. Datengin niat itu ketika kita beramal di pertama kali beramal. Jadi mulai melangkah bismillah. Niatnya karena Allah. Udah nyarikan ridho Allah aja, jangan mikirin yang lain. Ya, jangan lagi mikir sekarang beramal Ramadan niatnya supaya dapat baju lebaran. Nah, udah ketinggalan zaman. Ya, kalian udah dewasa, udah nggak mikirin itu lagi. Nggak usah mikirin. Biarin orang tua kalian yang mikirin. Nah, orang tua yang beliin nanti ya. Kan kalian belum kerja nih. Udah nanti orang tua yang mikirin, kalian nggak usah mikirin. Tahu-tahu di rumah pulang nanti nih tanggal 22. Bajunya udah selemari. Baju lama. Ya, baju baru ada lah nanti. Kalau ada yang nggak dapat baju baru, ngomong sama saya. Ya ngomong. Saya belum dapat baju baru, Ustaz. Sama. Saya jawab gitu. Saya tiap tahun nggak pernah beli baju baru, santai aja. Alhamdulillah. Ya, karena nggak wajib pakai baju baru. Jadi kalaupun nggak pakai baju baru nggak masalah. Nggak beli nggak apa-apa. Kita juga ada yang kirim. Ya. Nah itu tuh bercanda lah. Tapi kadang memang itu fakta. Ada aja, nggak tahu, saya nggak pernah minta, tahu ada yang kirim. Loh, kok ada yang kirim? Nah itu cari ridho Allah, nggak cari baju baru, tapi ada aja yang kirim. Dan ukurannya pas. Nah itu dia rezeki itu. Kalau seandainya ukurannya kecil, saya dikirimin baju seukuran bajunya Muaz. Itu kan nanti jangkis, nggak enak. Atau kegedean bajunya. Ini baju atau jubah? Nah, itu yang kedua ya. Jadi niatkan yang benar. Ketika udah mau beramal, udah lillah gitu. Sehingga ketika lillah, lelah pun hilang. Wah, jadi jangan pikirkan lagi lelah, lillah semuanya. Makanya selalu tuh kalau beramal kita tuh selalu lillah. Puasa, baca niat puasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi aja udah semuanya. Salat tarawih juga lillah. Lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala tidak ada lelah lagi. Masa sih nggak ada lelah? Nggak ada lelah. Meskipun fisik lelah, tapi hati tetap nikmat. Karena udah lillah. Jangan mikirin macam-macam. Nah, udah tuh. Yang pertama niat yang benar. Yang kedua, kalau pengen istiqomah itu harus sabar. Harus disertakan dengan sabar. Karena yang namanya istiqomah nggak bisa kalau nggak sabar. Kalau nggak sabar dia akan bubar. Ya. Kalau nggak sabar dia bubar. Istiqomah itu harus sabar. Kadang jatuh, bangun lagi. Kadang muncul rasa malas, bangkit lagi. Jangan diikuti. Begitu. Itu namanya istiqomah. Ya, saya kasih contoh misalnya kayak kita pengen belajar naik sepeda, ya kan? Kadang jatuh, ya kan? Kadang masuk ke got. Tapi kalau kita istiqomah, lama-lama bisa. Biarin jatuh dulu, tapi bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Bisa lama-lama nanti bukan cuma sekedar bisa naik sepeda. Bahkan nanti sepeda yang roda 1 bisa gitu. Ya nggak? Bisa nggak? Jangankan kita beruang aja bisa dilatih. Ada nggak beruang sirkus tuh? Naik sepeda rodanya berapa? 1 bisa, apalagi manusia. Kalau dia sabar bisa. Apa aja kalau dijalanin sabar, pelan-pelan sabar. Nah, itu yang apa? Yang dalam makalah yang sering kita baca kan gitu. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh akan dapat. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang sabar, dia akan beruntung. Man saro ala darbi wasol. Siapa yang jalan, ya, dia akan sampai.
Jadi kayak gitu. Orang kalau udah berhenti jalan ya nggak akan sampai. Jadi sabar aja, sabar, jalan. Jauh nih, tapi kalau dia sabar jalan akan sampai. Kalau dia berhenti, pulang deh, nggak jadi, ya nggak sampai. Jadi kita begitu juga ketika mau istiqomah, sabar. Karena tadi pasti banyak godaan. Di jalan banyak godaan, ya lagi ibadah banyak godaan. Banyak yang ngajakin begini, begitu. Wah, kalau nggak sabar-sabar, istiqomahnya udah hilang. Udah capek deh, sampai sini aja. Ikutin ajakan-ajakan orang lain. Udah selesai. Nggak akan lanjut lagi ibadah. Kenapa? Karena nggak sabar. Jadi istiqomah itu memang harus satu paket dengan sabar. Kalau seandainya istiqomah aja, tapi sabarnya hilang, nggak akan bisa. Dalam apa aja? Dalam ibadah. Dalam berdoa. Misalnya. Berdoa itu kalau nggak istiqomah, nggak sabar, berhenti berdoa orang. Orangnya nggak sabaran, pengennya cepet-cepet doanya diterima. Kayak orang makan cabai rawit. Habis makan langsung ngerasa pedes. Bisa. Nggak akan diterima. Tapi kalau dia istiqomah doa terus begitu. Lihat tuh Nabi Ibrahim tuh, berdoa waktu lagi di Mekah. Apa doanya? Salah satu doanya adalah Nabi Ibrahim minta agar di kota itu diutus seorang nabi. Diutus seorang rasul. Nabi Ibrahim, ya Allah utuslah rasul di kota Mekah ini. Coba, ada rasul di Mekah zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Doanya dari zaman Nabi Ibrahim. Ada rasul di Mekah zaman Nabi Muhammad. Berapa tahun tuh? Berapa ribu tahun? Dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja itu jaraknya 500 tahun lebih. Apalagi ke Nabi Ibrahim. Coba, tapi begitulah. Sabar. Dan dia yakin bahwa akan diterima oleh Allah doa. Meskipun lama, kita nggak tahu. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan sampai kita nggak sabar. Tuh contohnya dalam berdoa. Dalam belajar juga gitu. Dalam beramal juga begitu. Belajar nih. Kalian belajar. Sekarang misalnya belum paham pelajaran. Terus belajar. Terus aja belajar. Ini kok belum paham. Masih bingung. Nggak apa-apa. Belajar terus. Nanti bisa jadi besok Allah bukakan pintu pemahaman. Oh besok belum paham. Bisa jadi minggu depan. Minggu depan belum paham. Bisa jadi bulan depan. Begitu terus. Jangan pernah apa? Jangan pernah sedih, jangan pernah putus asa. Ya, saya pernah cerita dulu kalau nggak salah, ada kisah orang yang belajar ke Timur Tengah, santri Indonesia lah katakan gitu ya, dia belajar ke Timur Tengah, ke Hadramaut, ya, belajar ke Hadramaut. Nah, itu belajar dia nggak paham-paham, ya, bertahun-tahun nggak paham-paham, sampai dia kecil hati, putus asa, pengen pulang, ngomong ke gurunya, Syekh, saya kayaknya pengen pulang kampung aja nih. Kenapa? Saya udah bertahun-tahun ngaji di sini nggak paham-paham. Saya tuh kayaknya nggak bakat jadi orang alim. Emang kenapa? Jadi jangan putus asa. Saya udah nggak bisa deh, udah nggak tahan kayaknya. Dengan pelajaran saya udah nggak paham. Akhirnya gini, baik deh. Sebelum kamu pulang, saya pengen kasih tunjuk kamu sesuatu. Apa sih? Tunggu dulu ya. Gurunya datang bawain surat. Banyak ada surat. Zaman dulu belum ada WA, belum ada handphone. Jadi dulu nulis surat. Dan surat itu sampainya lama. Kasih surat. Ini ada surat, beberapa surat. Surat dari mana, Syekh? Kata murid. Surat dari ibu kamu. Baca. Baca surat itu. Itu suratnya panjang, berlembar-lembar. Baca, dibaca. Dia baca, terus akhirnya gurunya bilang, coba, apa kata ibu kamu? Saya belum baca juga suratnya, saya cuma simpan aja. Coba ceritakan. Apa yang ditulis oleh ibu kamu? Diceritain tuh sama si murid ini. Ibu saya bilang begini. Dia berharap begini. Itu semua suratnya detail bisa diceritain sama dia. Kata gurunya apa? Nah, coba lihat. Kamu bilang kamu bodoh, kamu nggak bisa paham. Itu kamu baca sebentar aja, langsung dapat bisa ceritain ke kita. Ya kan? Ada surat itu berlembar-lembar. Kamu baca sebentar, langsung ketangkap sama kamu, dan bisa kamu sampaikan ke saya. Berarti kamu tidak bodoh. Kenapa kamu bisa paham? Karena ketika kamu baca surat itu, kamu baca dengan perasaan senang. Ya kan? Kamu baca dengan perasaan semangat. Beda ketika baca buku Bidadul Hidayah. Pening langsung. Ngelihat judulnya aja udah. Waktu mengambil undian aja udah.
Ya. Padahal kalau satu langsung aja bilang, Ustaz saya bidatul hidayah. Wah, itu mestinya gitu Allah. Bidatul hidayah. Jangan pengennya mata Nabi Suja aja. Kita dikasih yang ini, baca. Jangan segini Ustaz, pendek banget. Saya mau yang panjang. Wah, ini terlalu pendek Ustaz, terlalu gampang. Saya pengen yang susah. Ya, semangat. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kata gurunya, kamu itu tidak bodoh, kamu itu pinter. Cuma mungkin selama ini ketika kamu membaca buku-buku kamu, ketika kamu belajar kepada guru-guru kamu nggak fokus. Hati kamu tuh masih nggak konsentrasi, mikirin ke sana, mikirin pulang, ya, mikirin apalah macam-macam. Coba kamu fokus tadi. Kamu baca surat ibu kamu fokus. Kamu bisa sampaikan semua isinya tanpa kurang. Dan saya paham apa yang kamu sampaikan. Akhirnya tuh santri itu ketika ngedengar kata-kata gurunya nggak jadi pulang. Jadi pulang dia, wah bener guru, terima kasih udah mengingatkan saya. Dah, suratnya saya simpen ya, buat semangat. Saya nggak jadi pulang, saya akan belajar lagi dia, jadi ulama. Itu. Jadi jangan remehkan kalian saat ini, kalian nggak paham, jangan kecil hati. Saya nggak paham Ustaz kayaknya, saya udah mau pulang aja deh, saya nyerah, hancur hidup saya kayaknya. Wah, norak banget. Jangan, harus semangat, ya, harus semangat supaya apa? Yakin bisa, sabar aja, sabar. Seakan-akan kalian ketika belajar menghadapi buku-buku yang diajarkan oleh guru-guru itu seakan-akan sedang menerima chat dari orang tua kalian. Waduh, besok pulang, senang itu. Besok dikirimin GoFood, senang itu. Jadi ketika begitu menghadapi pelajaran itu nggak ada yang susah. Jadi ketika dikasih satu hafalan, gampang. Enak karena kita senang. Jadi nggak ada kata susah. Buang kata-kata susah. Sabar, istiqomah, beramal juga gitu. Kita sabar, jalanin. Nanti lama-lama bisa istiqomah. Tapi kalau nggak sabar, ya bubar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika beramal, sertakan juga khauf dan roja. Ya, khauf itu artinya takut, roja artinya harapan. Takut kalau kita berbuat dosa, sehingga kita istiqomah di jalan yang baik. Kan tadi istiqomah itu kan selalu baik. Nah, ketika kita ada rasa takut, nah, muncul tuh, ya Allah kalau saya berbuat gini, ini dosa. Nah, terus gimana nih azabnya, nanti siksanya, nanti kalau saya kenapa-napa, nah itu takut. Sehingga kita nggak jadi. Kita akan kembali lagi ke jalan yang lurus. Kemudian kita juga apa? Ada harapan. Ingat janji-janji Allah. Kalau orang yang beramal ini ada janji Allah. Apa janji Allah kepada orang puasa? Ingat janji Allah. Orang puasa dapat kebahagiaan. Orang puasa dapat pahala begini. Orang puasa dapat balasan yang tidak ternilai. Macam-macam. Ingat, jadi semangat. Apa balasan Allah kepada orang yang baca Quran? Apa balasan Allah kepada orang yang iktikaf? Ada balasan Allah kepada yang sedekah. Apa balasan Allah kepada orang yang berbuat baik, yang memberikan makan orang-orang yang puasa? Kalau kita ingat janji-janji itu, kita nggak akan patah semangat, tapi akan terus kita akan kejar itu. Kenapa? Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Beda sama manusia. Kalau manusia banyak yang ingkar janji. Ya, hari ini ngomongnya A, besok beda lagi. Jadi E. Jadi E. Kenapa? Karena bohong, kebiasaan bohong. Ya, kalau kita, Allah yakin, Allah kalau ngomong A, udah nggak bisa berubah. Jangan kita anggap nanti, kayaknya Allah bohong. Nggak ada Allah bohong. Memang Allah manusia. Manusia sih ada yang suka bohong. Ya, udah bohongnya kemana-mana. Masih tetap ngaku jujur. Banyak orang gitu. Itu ibaratnya imam udah kentut gede, masih tetap aja pengen jadi imam. Imam kalau udah kentut ngapain mestinya? Mundur. Udah kentut. Ya, mundur, pulang mana? Jangan pulang sih ke tempat duduk. Tempat duduk, wudhu lagi, terus pindah ke belakang jadi makmum. Udah kentut kecil aja kudu mundur, apalagi kentutnya udah gede. Buat. Masih aja tetap. Nah itu gimana? Jangan. Nah kita begitu. Allah tuh la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi kita takut nih, kalau kita berbuat nggak benar, takut dosa, takut celaka. Ya, takut binasa, kan gitu. Kalau kita berbuat baik, Allah janji begini. Banyak tuh, lihat deh, janji Allah itu banyak. Nah kita jadi semangat, semangat lagi. Ya. Apa manusia aja kita dijanjiin macam-macam kita mau. Ya. Ayo kamu kerjain, nanti saya kasih hadiah. Itu dikejar.
Ya, apalagi Allah yang janji. Kalau Allah ngasih sesuatu udah nggak ada yang bisa menilai. Sangat berharga. Manusia janjiin banyak. Kalau kamu bisa ambilin kelapa di atas, saya kasih hadiah 1 kelapa 5.000. Ya, oke. Dijanjiin kelapa, dijanjiin duit 5.000 1 kelapa. Ya, mau dia ngambil kelapa naik, pohonnya tinggi, kelapa, suruh ambilin kelapa. Ya, berapa? 3 aja. 1 kelapa saya kasih duit kamu 10.000 deh katanya, karena pohonnya tinggi. Ya udah, siap, mau kan? Gedebuk jatuh, gedebuk, 4. Disuruh 3 kok 4. Itu kelapanya saya suruh 3, kenapa 4? Yang keempat saya jatuh. Ya. Saking semangatnya pengen dapat duit 10.000, ya, sampai terpeleset. Itu cuma 10.000. Orang janjikan begitu dia kejar. Gimana Allah yang janjikan? Ya, dengan berbagai nikmatnya. Ya, itu nggak ada bandingannya. Makanya kita sabar. Ada khauf, ada roja. Nah, gitu kan? Itu yang ketiga tuh, dari ketika beramal. Yang keempat, supaya kita bisa istiqomah apa? Ingat mati. Ingat mati. Ingat mati. Apal lu kalian. Kenapa apal? Karena senang nyanyinya. Wali. Wali yang pengen terkenal. Kalau yang lain wali nggak pengen terkenal. Kalau itu wali yang pengen terkenal, wali band. Ingat mati. Supaya istiqomah. Kenapa? Kalau kita ingat mati, kita nggak bakal nunda-nunda amal soleh. Kenapa? Karena bakal mati. Kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Ya kan? Emang kalian yakin nih kalian masih bisa umurnya panjang sampai 60 tahun, 70 tahun? Belum tentu. Itu namanya obat. Kenapa? Sebab kalau dia nggak ingat mati, itu nanti kena penyakit namanya tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Merasa masih muda, masih sehat, masih kuat. Saya mah masih muda, nggak bakalan mati. Oh, yang mati yang udah tua katanya. Saya mah masih muda, yang udah tua tuh bau tanah. Nah, itu nggak benar. Saya sering bilang tuh kepada orang-orang kalau lagi ngisi pengajian, lagi ceramah, saya bilang, saya nggak sepakat kalau dibilang bau tanah hanya untuk orang tua. Kenapa? Karena yang bau tanah semua orang bau tanah. Mau dia tua, mau muda, bahkan anak bayi juga bau tanah. Banyak anak bayi meninggal ya. Bahkan yang belum lahir aja bisa meninggal di dalam kandungan. Jadi kita semua itu bau tanah. Jadi jangan mengatakan bau tanah itu orang tua. Kita masih muda, masih panjang umur. Belum tentu. Kalau Allah cabut saat ini juga, bisa apa enggak? Bisa. Jangan mentang-mentang masih muda. Lalu nanti pakai jargon muda. Poya-poya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Pret. Ada ceritanya begitu. Orang yang masih muda harus ibadah. Itu baru benar. Sekerja yang semangat. Lillahi ta'ala. Berbuat baik. Itu yang benar. Jangan menunggu apa? Jangan menunggu tua. Sekarang waktunya. Jangan menganggap besok. Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang perantara, pengembara, au abiru sabil, atau orang yang nyebrang jalan. Ya, fokus pada tujuan. Maka kata Ibnu Umar mengomentari hadis itu apa? Idza amsaita fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di sore hari kayak sekarang, jangan nunggu pagi mau beramal baik. Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Ya, wa udda nafsaka minal mayyit, kira-kira. Dan anggap diri kamu tuh memang bakal mati. Kita tuh semua bakal mati. Kapan? Nggak tahu. Apa sekarang, apa besok, apa lusa, apa minggu depan, apa bulan depan. Mati itu datang nggak ngabar-ngabarin dulu. Malaikat Israel kalau main nyabut nyawa kita, WA dulu nggak? Tuh, siap-siap. Fadlan, siap-siap. Besok pagi dijemput. Kalau di WA, udah nggak bakalan ngomong. Fadlan malam kenapa? Israel menjemput. Tapi nggak dikasih tahu, makanya kita santai-santai aja. Karena apa? Itulah hikmahnya. Tapi mati itu pasti datang. Nggak bakalan nggak datang. Makanya orang ada sering kali malam masih ngobrol sama kita, pagi-pagi dikabarin lagi apa? Udah meninggal. Dikasih tahu, si fulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam masih ngobrol. Terus kalau semalam masih ngobrol, pagi nggak boleh meninggal gitu? Boleh nggak? Aneh nggak? Semalam masih ngobrol, masih sehat, masih ketawa, masih terus pagi-pagi
meninggal. Aneh nggak? Nggak aneh, itu biasa. Biasa. Kemarin saudara saya di kampung, malamnya itu masih makan bareng, masih ngeliwet bareng di masjid. Ada fotonya, saya dikasih lihat foto. Pagi-pagi pada subuh saya dikabarin sama keluarga saya meninggal. Kata saudara-saudara di kampung, padahal tuh malamnya masih ngeliwet orang kita. Masih ada fotonya lagi ngeliwet. Pagi-pagi sebelum subuh udah teriak-teriak meninggal. Aneh? Nggak aneh, itu biasa. Jangan bilang aneh, kan masih sehat. Nggak aneh. Yang aneh itu kalau malam tadi kita kubur, pagi nongol lagi. Pernah ada yang gitu? Malam kita udah kuburin nih teman kita, karena buru-buru langsung dikuburin, meninggal. Kita ikut di kuburnya, kita ikut ke kuburannya, kita baca doa, kita talqin dan sebagainya. Pagi WA lagi, Pan, apa kabar? Ya ngopi yuk. Lah, baru dikubur semalam ngajakin ngopi baginya. Itu baru aneh. Ya, tapi belum pernah kan ada yang kayak gitu kan? Belum pernah. Makanya jadi ingat mati. Ketika kita ingat mati, kita udah nggak pikir mau macem-macem deh. Kita istiqomah, fokus. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kan kita hidup di medsos, era medsos. Ya. Video itu beredar di mana-mana banyak. Ada CCTV kan, hampir banyak tempat pasti ada CCTV. Dan banyak video-video yang beredar kepada kita. Ada orang mati macem-macem. Ada yang mati lagi sujud, ada nggak? Ada yang mati lagi khutbah, ada yang mati lagi baca Quran, ada yang mati lagi sholat, ada nggak? Ada banyak. Ada yang mati lagi ngapain? Ya maksiat, ada nggak mati lagi maksiat? Ada yang lagi di tempat maksiat, dia lagi joget-joget dengan wanita. Pluk, jatuh, mati, ada nggak? Kalau ingat mati begitu, nggak akan kita berbuat nggak. Kenapa? Karena kita takut ajal kita sampai ketika kita lagi berbuat nggak baik. Hanya istiqomah. Nah, kalau kita udah lagi berbuat baik, nih istiqomah tuh di mana aja kita berbuat baik, itu mau mati kapan aja nggak masalah. Ya, jadi jangan kita anggap santai, enak-enak aja, jangan. Makanya kata para ulama tuh, kematian itu datang tidak menunggu kamu jadi orang baik. Tapi jadilah orang baik dan silahkan tunggu datangnya kematian. Jadi nggak ada ceritanya. Ntar aja, kita juga kalau udah malaikat mau Israel mah nanti deh, kalau kita udah tobat baru datang. Enggak. Kalau kita berbuat nggak baik, ketika itu datang ajalnya udah susah. Maka malaikat nggak akan bisa dikompromiin, ya. Tolong dong sebentar, tunda deh, besok aja nggak bisa. Kita harus ingat, mati itu datang kapan aja. Khawatirnya, ketika kita keluar dari jalan yang benar, kita berbuat dosa, ajal datang, auzubillah Allah, ya, ngeri. Makanya udah kita tekatin beramal yang baik, sehingga ketika ingat mati kita bisa istiqomah. Ya, itu yang keempat dalam beramal. Nah sekarang kalau udah beramal gimana? Setelah beramal, supaya istiqomah, setelah beramal, tawakal sama Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah beramal, saya sudah ikuti petunjuk Engkau, sekarang saya serahkan. Udah, pasrah. Ya, jangan kita sombong. Kita tawakal kepada Allah. Ini saya sudah serahkan ya Allah, silahkan. Semua serahkan kepada Allah. Jangan mikirin apa-apa lagi, udah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap fokus ibadah. Fokus aja ibadah. Jangan mikirin macam-macam lagi, udah. Anggap kita belum pernah beramal. Udah kita serahin begitu aja. Dan kita kalau besok ada amal lagi atau kapan selanjutnya, udah kerjakan. Kalau dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali itu cerita di situ tuh. Dulu katanya ada seorang yang beribadah lama. Puluhan tahun ibadah. Allah pengen uji si hamba ini. Dan Allah pengen tunjukkan kualitas si hamba ini di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Coba malaikat datang tuh ke hamba ini. Bilang, dia dengan ibadahnya itu, dia gak bakal masuk surga. Sampai gitu. Uji coba. Di ibadah puluhan tahun. Atau mungkin ratusan tahun umat dahulu. Terus malaikat suruh datang. Datangin bilangin, kamu ibadah gini juga gak masuk surga. Kata Allah. Salamin begitu. Kita lihat reaksi dia kayak apa. Datengin sama malaikat. Fulan, ente ibadah puluhan tahun gini. Kata Allah, ente gak masuk surga. Ente gak dapat pahala. Apa jawaban si Fulan? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kita ini diciptain buat ibadah. Bayan bagi an na'budah. Maka selayaknya kita menghambakan diri kepada Allah. Udah,
urusan diterima atau enggak, urusan kita masuk surga, ini urusan Allah, bukan urusan ente. Si hamba itu. Akhirnya begitu selesai, malaikat balik laporan ke Allah. Ya Allah, si fulan jawab kayak begitu. Apa kata Allah? Nah, kalau udah lihat tuh hamba saya tuh kualitasnya kayak gitu, maka saksikanlah Allah, saya akan sudah mengampuni dia. Jadi dia bakal masuk surga. Kenapa? Karena udah yakin dengan Allah, udah tawakal, udah ibadah aja. Jangan mikirin, jangan dihitung-hitung kayak, oh saya udah ibadah banyak nih kayaknya. Udah kayak nggak pernah beramal aja. Sehingga kita merasa belum dan pengen lagi. Jadi kalau kita hitung-hitung terus, ya kita kayaknya udah banyak, udah cukup deh berhenti dulu ibadah. Ya udah akhirnya males, nggak mau ibadah lagi. Ya, nah itu makanya perlunya tawakal. Serahkan kepada Allah semua ibadah kita. Itu yang ke satu ya, setelah ibadah. Kedua apa? Doa lagi. Kalau tadi doanya minta petunjuk, sekarang doa biar bisa istiqomah. Biar Allah tetapkan kita di jalan yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kita doa sama Allah, ya Allah jangan engkau palingkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Kan gitu kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan, jangan bikin hati kami menyimpang. Engkau sudah kasih hidayah, tolong tetapkan kami di sini ya Allah. Begitu doa sama Allah. Ya, kalau sholat kita baca tuh, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala hadi. Ya Allah, yang balik-balikan hati. Ya, tetapkan hati kami dalam agama kamu, dalam taat kepada kamu, dalam ibadah kepada kamu. Kita doa sama Allah supaya dikasih istiqomah. Alhamdulillah dapat petunjuk. Sekarang doa lagi supaya istiqomah. Itu yang kedua. Setelah ibadah, mohon terus sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Begitu, balikin lagi kepada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita bisa ibadah ya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa ibadah. Gimana juga hidayah, taufik, maunah, semua itu dari Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, tolong, kita nggak punya daya apa-apa. Makanya ketika kalau dipanggil ibadah, tuh kita jawabnya, la haula wa la quwata illa billah. Ya, dipanggil sholat tuh, hayya ala sholat. Kita jawabnya begitu. Kenapa? Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kedua. Ketiga, supaya kita bisa istiqomah, itu adalah jaga hati kita dari apa? Dari penyakit yang bisa merusak amal. Itu jaga tuh hati kita. Kalau bahasanya setadian nih apa? Hati-hati predator amal. Udah ibadah, udah. Jangan sampai hati kita rasa ujub muncul. Rasa sombong, takabur. Saya sih kayaknya yang paling banyak amalnya saya di sini. Habis tuh pahalanya, ibadahnya habis. Kayaknya yang lain pada males nih, saya doang nih yang bener nih. Itu habis ibadahnya. Jangan. Kita ibadah, Allah yang gerakin kita ibadah. Jadi ketika kita bisa beribadah, jangan kita sombong. Tapi apa? Tapi kita kembalikan kepada Allah. Jaga ya Allah, jangan sampai ibadah saya rusak dengan sombong, dengan ujub, dengan riya, dengan hasad, dan penyakit-penyakit lain. Capek kita ibadah, hancur lagi bangunan. Ya, itu begitu, jaga betul hati kita. Ya, maka jangan meremehkan orang lain yang nggak ibadah. Ya, mungkin dia ada kesibukan yang lain. Ya, kita doakan yang belum ibadah biar pada bisa ibadah juga. Jangan malah kita meremehkan orang lain yang tidak ibadah sama seperti kita. Karena ibadah itu macam-macam. Ada yang ibadahnya sholat, ada yang ibadahnya belajar, ada yang ibadahnya sedekah, macam-macam. Bisa jadi dia nggak malam bangun, tapi dia punya amalan lain yang kita nggak tahu. Dulu ada seorang ulama masih kecil ya, ikut bangun malam sama pamannya, diajak bangun malam tahajud, dia ikut. Begitu bangun malam tahajud, dia ngomong sama pamannya, namanya masih kecil, paman, kenapa sih orang-orang pada malas banget, pada tidur, pada nggak mau ibadah, banyak yang tidur orang-orang. Kita mah bangun ya malam, ya kecil gitu kan. Kata pamannya apa? Nah, mereka tidur nggak dosa. Kamu bangun malam sholat sunnah, tapi ngomongin orang dosa. Langsung. Ya tuh. Tahajud sunnah hukumnya. Gibahin orang apa? Dosa. Kata dia itu orang yang tidur nggak punya dosa tuh. Ya, kalau dia udah ngelaksanain yang wajib, udah selesai. Tapi kita, meskipun bangun malam, tapi ngomongin orang begini, merendahkan orang, itu dosa. Hapus. Ya, saya tahu. Ya, gitu ya. Itu tadi 10. 11 berarti ya. 3, 4, 3. Berapa?
10 ya, kipernya 1 belum ya. Terus saya sembunyiin lah gitu. Jadi formasi 3-4-3 itu mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.